Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua mulai memasuki babak akhir. Terdakwa Ferdy Sambo akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada Selasa 17 Januari 2022. Pada sidang pemeriksaan terdakwa sebelumnya, Sambo mengakui kesalahannya dan berharap jaksa objektif dalam mengajukan tuntutan. Saya bersalah Yang Mulia karena emosi saya yang menutup logika. Saya mohon Yang Mulia dan jaksa penuntut umum bisa menilai dengan bijak serta objektif terhadap kesalahan saya ini. Demikian Yang Mulia. Tidak hanya itu, berkali-kali Sambo mengaku tidak menembak Yosua di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh Yang Mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Sambo juga sebelumnya tetap kekeh menyuruh Richard Eliezer menghajar Yosua, bukan menembak Yosua. Keterangan saya hajar, Cat. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan Yang Mulia. Sementara terdakwa Richard Eliezer tegas menyebut perintah Sambo pada dirinya jelas untuk menembak Yosua, bukan menghajar. Woi, kau tembak kan? Saya sampingkan. Woi, kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata Yang Mulia. Cepat kau tembak, saya langsung tembak Yang Mulia. Ferdy Sambo dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini menjadi agenda sidang yang cukup penting dalam rangkaian sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Jaksa penuntut umum rencananya akan membacakan tuntutan untuk Ferdy Sambo. Mungkinkah Ferdy Sambo akan dituntut mati sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring yang hadir untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada ayah dari almarhum Yosua, Bapak Samuel Huta Barat bergabung secara daring, dan juga mantan Hakim Agung pada periode 2011-2018, Gayus Lumbun. Pak Gayus, Pak Samuel, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, Pak Gayus, sebelum saya ke Ferdy Sambo, saya ingin dapat sedikit analisa dari Pak Gayus. Saya hanya menggambarkannya dari media sosial, tanpa kemudian ini menjadi sebuah survei yang absah, yang sangat, yang kemudian survei yang sesungguhnya begitu. Jaksa penuntut umum kemarin untuk tuntutannya terhadap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, walaupun seberapapun sudah mengatakan yakin bahwa mereka ikut serta atau terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap almarhum Yosua, tapi tampaknya netizen, saya memakai di media sosial, tampaknya sebutlah kurang puas karena di bawah 10 tahun. Anda punya analisa berkaitan dengan ini. Mengapa jaksa penuntut umum, kalau kemudian netizen mengatakannya kurang merasa yakin tampaknya dengan apa yang harusnya diberikan sebagai hukuman yang bisa harusnya lebih berat, kira-kira begitu netizen mengatakan. Ya, Pak Gayus. ya, jadi tuntutan jaksa itu oleh hakim yang sering terjadi adalah memang di bawah tuntutan. Tetapi tidak seperti itu yang sebenarnya. Banyak juga yang di atas tuntutan. Tetapi memang harapan masyarakat inilah yang semestinya akan menjadi pembelajaran untuk kita di hal tentang peradilan dan hukum, ya, bahwa memang social justice itu lebih tinggi sekali di semua kasus, semua perkara. Nah, oleh karena itu keadilan hukum memang harus mengimbangi. Jaksa dan hakim juga penasihat hukum harus memahami bahwa keadilan untuk semua pihak itu lebih diutamakan, karena negara hukum ini kan memang negara yang menjalankan semua proses kehidupannya dengan hukum. Apa itu dengan hukum? Melalui penegakan hukum adalah keadilan yang berdasarkan hal-hal yang memang terjadi
keadilannya dasar dari apa namanya kebenaran yang material hakiki. Itu kita ini seperti itu. Jadi kalau ada kecewa wajar. Itu kecewa karena harapannya tidak seperti apa yang diharapkan. Namun para penegak hukum, contohkan saja dalam perkara ini masih tersisa paling tidak 3 hal yang belum tuntas disampaikan. Pertama, apakah perintah dari perencana pembunuhan ini kepada yang diperintah, ya? Selalu disebutkan ada perbedaan hajar dan tembak. Bagi saya keduanya sama saja, adalah satu perintah yang tidak sah, tidak melampaui kewenangan yang dimiliki baik pemberi perintah maupun yang diperintah. Nah, itu di pasal 1 pasal 51 ayat 1 itu memang membebaskan yang diperintah kalau itu perintah jabatan. Nah, kemudian di ayat 2-nya yang seringkali saya pertanyakan dan jarang dibahas itu adalah perintah jabatan yang tidak pada kewenangannya atau tidak sah. Nah, ini tidak diungkapkan. Kalau itu diungkapkan, maka akan terlihat di sana bahwa yang menerima perintah itu sama sekali tidak mendapatkan hal-hal yang melepaskan. Walaupun disebut ada etiket baik yang mana yang dianggap sahnya sebuah perintah jabatan seperti jabatan di bidang kepolisian ini, karena ada perpol yang mengatur mengenai etika. Nah, etiket baik itu kan berkaitan etika yang diatur di Perkap Perpol nomor 7 tahun 22 yang terakhir perpolnya. Itu melarang perintah yang dijalankan wajib ditolak apabila bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma perilaku. Nah, ini nggak kurang diganti. Ya, terbayang Pak Gayus. Sekarang saya ke Pak Samuel. Pak Samuel, saya yakin Pak Samuel dan keluarga terus mengikuti dan sekarang sudah sampai pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ada tanggapan dari keluarga berkaitan dengan tuntutan jaksa 8 tahun penjara masing-masing untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, Pak Samuel? Ya, yang perlu kami tanggapi dari keluarga soal tuntutan sama Kuat Ma'ruf dan RR. Yang pertama itu soal tuntutan dengan Kuat Ma'ruf. Di sana itu kan sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa yang meringankan si Kuat Ma'ruf dia di persidangan kooperatif dan jujur. Jadi oleh karena itu yang sangat perlu kami tanggapi soal tuntutan sama si Ricky Rizal. Hukumannya dengan tuntutannya sama dengan si Kuat Ma'ruf. Sedangkan dari awal perkara ini si RS sudah jelas kita lihat di persidangan bahwa si RR ini sudah mengamankan senjata si almarhum mulai dari Magelang sehingga ke Jakarta. Di Jakarta pun si RR ini sudah jelas kita ikuti di persidangan bahwa dia mengetahui rencana-rencana pembunuhan yang sangat sadis ini. Mulai diajak si Ferdi Sambo, si Ricky Rizal naik ke lantai 3 di rumah Saguling. Dan di rumah di 3 pun si RR ini ada di TKP. Oleh karena itu dia sangat mengetahui rencana-rencana ini dan sedikit pun tidak ada usahanya untuk memberitahu sama si almarhum Joshua agar kejadian ini tidak terjadi. Maka saya bilang begitu. Sedangkan si RR ini kan adalah seorang penegak hukum ataupun seorang polisi. Jadi dengan sendirinya kan bisa dia mencegah ini secara memberitahu apa rencana-rencana ini terhadap si almarhum. Bisa dimengerti apa yang kemudian sebenarnya apa yang ada di pendapat Pak Samuel ini juga jadi perbincangan sebetulnya di tengah masyarakat ketika jalannya sidang dan menurut Pak Samuel ini seperti tidak menjadi pertimbangan sedemikian rupa, jadi sama 8 tahun kira-kira begitu. Pak Samuel, saya ke Pak Gayus dulu, tapi Pak Gayus koreksi kami atau saya sebagai orang yang mengetahui hukum ketika mengikutinya secara permukaan saja seperti saat ini berbincang dengan Anda dan mengikuti jalannya sidang untuk kasus pembunuhan berencana Joshua. Tuntutan dari jaksa ini nanti tetap akan diputuskan oleh majelis hakim dan banyak kasus ternyata bisa saja majelis hakim memvonis lebih berat dari tuntutan. Kira-kira begitu. Ini masih akan menunggu vonis dari majelis hakim. Apa yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim sehingga mungkin saja vonisnya nanti bisa jadi lebih berat, Pak Gayus? Begini,
saya mencoba menggambarkan dengan hormat, mohon maaf kepada pihak keluarga. Ini kalau pandangan saya, memang saya dengar dari tuntutan kemarin, yaitu kepada Ricky Rizal. Ya. Di situ diungkapkan oleh Jaksa. JPU, ya oleh JPU di tuntutan itu bahwa yang terjadi di Magelang tanggal 7 itu bukan pelecehan seksual, tetapi perselingkuhan, ya artinya ini digali, mohon maaf, ini yang saya dengar kemarin. Nah, kalau ini memang sah dan meyakinkan hakim untuk terjadi seperti itu, saya berpendapat bahwa pelaku utama yang memerintah ini bisa bergeser, ya. Dia tidak merencanakan, karena disebut juga di salah satu dakwaan yang lalu itu mengatakan bahwa berdasarkan dakwaan JPU, pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan. Nah, ini berkembang lagi, bahkan bukan pelecehan tetapi perselingkuhan. Nah, oleh karena itu hakim akan mempelajari secara utuh nanti apakah Sambo ini dalam merencanakan pembunuhan betul-betul dia merencanakan, atau dia merencanakan tapi dengan dasar adanya cuatan dari istrinya yang dibuktikan. Betul nggak pada tanggal sekian dia menghubungi per telepon, nanti ketemu di Jakarta, saya utuh. Itu membuat seseorang yang didakwa dengan 340 ini bisa bergeser menjadi main hakim sendiri, yang pasalnya bukan pasal itu, ada di beberapa pasal 310 dan 338 yang juga didakwakan. Ada contoh di NTT tahun lalu 2021, seorang wanita diperkosa oleh sepupunya. Kemudian dia didakwa dengan 340 Yontonya sama 340, penggantinya 338, ya, subsidiaritasnya. Tetapi dalam perjalanan dia dirubah oleh jaksa karena ternyata tadi itu sama, faktor dia diperkosa itu menjadikan dia membunuh. Dia menawarkan untuk dikawin, tidak dilakukan. Kemudian diajak sekali lagi, dibunuh sekalian. Nah, itu dianggap 340, tetapi bergeser 338 yang kaitan dengan ini, pandangan saya adalah main hakim sendiri sehingga matinya orang. Jadi ini memang satu dilematis pembuktian yang harus betul-betul akurat, pembuktiannya itu bisa diterima oleh hakim, ya nanti mungkin bisa berubah juga pandangan hakim, tidak 340, 38. Mohon maaf, ini pandangan saya karena temuan kemarin yang harus dibuktikan lagi oleh hakim, diyakini lagi apakah benar ada perselingkuhan itu. Kalau itu ada, berarti sama seperti dakwaan jaksa yang lalu kepada semuanya hampir, yang menyebutkan pengakuan terjadinya pelecehan itu lantas membuat Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi rencana tadi untuk membunuh Yosua. Jadi strateginya itu memang perencanaan karena dia menjadi korban dulu, korban dari berita istrinya. Nah, yang digali nanti adalah apakah ada hubungan telepon seperti itu, dan jaksa membuktikan bahkan bukan pelecehan tapi perselingkuhan. Nah, ini keadilan dibangun di sini. Publik kecewa tapi harus dijelaskan secara legal justice, secara hukum seperti ini. Itu terjadi di NTT tahun lalu. Boleh dicari beritanya. Iya, jadi bahwa jaksa meyakini terjadinya bukan pelecehan seksual tetapi mohon maaf perselingkuhan ini membuat pertimbangan jaksa untuk menuntut para terdakwa ada perubahan-perubahan juga, maka mungkin bisa terjadi. Maka mungkin tidak seperti bayangan kita masyarakat. Kalau tebak-tebakan tuh kemarin kira-kira mohon maaf kita berpikir di atas 10 tahun, tapi ternyata di bawah 10 tahun kira-kira begitu. Oke. Pak Samuel, mohon maaf sebelumnya kami kepada pihak keluarga bahwa kemarin memang disebutkan oleh jaksa penuntut umum bahwa mereka meyakini terjadinya bukan pelecehan tetapi perselingkuhan. Ada tanggapan Pak Sam berkaitan dengan ini, berkaitan dengan apa yang kemudian disebut sebagai perselingkuhan ini? Pak Sam, silakan. Iya, terima kasih. Hal inilah yang sangat membuat kami keluarga, apalagi saya ayahnya almarhum Yosua, merasa kecewa, merasa sakit hati. Kenapa saya bilang begitu? Tentu mulai dari timbulnya kasus pembunuhan berencana ini, sudah difitnah terus-menerus anak kami, difitnah para terdakwa. Semua terdakwa memfitnah anak kami bahwa anaknya ini melakukan pelecehan. Berubah lagi ke pemerkosaan, lagi pula dibanting. Timbul sekarang keputusan jaksa, dibilangnya lagi
sudah menjadi perselingkuhan. Jadi semua gerombolan di Jakarta sudah memfitnah anak kami yang sudah mati. Ini yang sangat menyakitkan. Kami mohon kepada Pak Presiden, Pak Mahfud MD, agar hukum di negara ini ditegakkan. Anak kami sudah mati, mulai dari terdakwa sampai jaksa memfitnah anak kami yang sudah mati. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini didengar pernyataan dari Pak Samuel dan keluarga. Saya jeda sebentar, kami masih akan kembali. Apapun yang terjadi kemarin di dalam persidangan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan ada sambungannya. Hari ini kita akan dengarkan tuntutan kepada Ferdy Sambo. Saya akan kembali dengan kemungkinan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Ferdy Sambo. Tetap bersama kami. Bu, periksa gigi gratis bareng Ciptaden yuk. Wah, akhirnya Ciptaden datang lagi. Yeay, saya Uti Sulistiawati dan Ciptaden Kuatkan Indonesia datang lagi untuk 10 kota di Indonesia. Sejak 2015, Ciptaden Kuatkan Indonesia berhasil mengajak puluhan ribu keluarga untuk periksa gigi secara gratis. Gigi yang sehat, cikal bakal bangsa yang kuat. Bisa periksa gigi, bisa konsultasi, lengkap. Wah, bisa periksa gigi gratis. Terima kasih Ciptaden. Selain pemeriksaan gigi, ada juga game seru di Sidak Pasar dan Sidak Rumah. Sekarang, Ciptaden juga menyediakan fasilitas pemeriksaan gigi secara online di Rumah Kuat Ciptaden. Rumah Kuat Ciptaden membantu masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengakses informasi dan konsultasi kesehatan gigi dengan lebih mudah. Ayo jaga kesehatan gigi bersama Ciptaden Kuatkan Indonesia. Kuatkan gigi, kuatkan keluarga Indonesia. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat. Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin.